Lebih dari 54% hadirin umat Islam di Indonesia belum lancar membaca Al-Quran. Padahal hadirin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawat beserta salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, ana Habibi dari SMA IT Azhar Pusat. Pada kesempatan kali ini, izinkan Anda belajar menyampaikan tausiah yang berjudul menemukan hidden game di dalam Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, ada yang tahu nggak apa itu hidden game? Hidden game itu sebuah easter egg atau sesuatu yang kita cari-cari di suatu tempat. Contohnya seperti kafe yang nyempil di suatu gang, tempat wisata yang belum viral, atau barang-barang yang kita cari di thrift shop. Pasti hadirin, kita effort untuk mencari benda tersebut karena kita tahu itu berharga. Betul kan hadirin? Namun hadirin, ada satu benda yang paling berharga di dalam hidup kita. Apa itu? Itu adalah Al-Quran. Menurut data statistik menunjukkan hadirin, bahwa angka buta aksara Al-Quran di Indonesia masih cukup menantang. Lebih dari 54% hadirin umat Islam di Indonesia belum lancar membaca Al-Quran. Padahal hadirin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Namun hadirin, beda lagi tantangannya bagi kami para pelajar. Kami kurang keistiqomahannya dalam membaca Al-Quran. Kami sanggup memain game berjam-jam, scroll IG, scroll TikTok, dan lain-lain. Akan tetapi ketika membaca Al-Quran, baru sebentar saja kami sudah mulai mengantuk. Padahal hadirin, Al-Quran tidak hanya dibaca ketika yasinan, acara, pernikahan, dan lain-lain. Akan tetapi, Al-Quran memiliki banyak solusi dalam permasalahan hidup kita. Karena fungsinya yang luar biasa itu, Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran di dalamnya dan juga menjadi petunjuk bagi manusia dan juga pembenar antara hak dan juga yang batil. Hadirin rahimakumullah, coba kita perhatikan kata huda atau petunjuk bagi manusia dalam ayat ini. Bayangkan hadirin, jika kita tersesat di sebuah hutan tanpa GPS, tanpa peta, tanpa apapun yang bisa membantu kita keluar dari hutan tersebut, maka seperti itulah kehidupan kita. Apabila kita tidak pernah membaca Al-Quran, bagaimana kita hidup sesuai yang hal diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu hadirin, bagaimana cara kita mengeksplorasi rahasia di dalam Al-Quran? Yang pertama, read with meaning atau tadabbur. Jangan cuma cepat-cepatan kita khatamkan Al-Quran, akan tetapi kita tidak pernah tahu apa isi kandungan tersebut. Maka hadirin, coba kita baca terjemahan Al-Quran, maka kita akan menemukan satu ayat yang ngomong langsung dengan apa yang kita hadapi pada saat ini. Yang kedua, connection with collection. Daripada kita punya banyak koleksi Al-Quran yang estetik, akan tetapi kita tidak pernah membacanya, lebih baik kita punya satu Al-Quran yang penuh hasil coretan, kita belajar membaca Al-Quran. Yang ketiga, aplikasi di jempol. Zaman sekarang adalah zaman yang sudah canggih hadirin. Teknologi sudah maju, maka salah satu hal yang baik kita bisa manfaatkan dari teknologi yang sudah maju ini adalah dengan membaca Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran bukan barang antik yang dipajang di dalam lemari kita.
Al-Quran adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Maka dari itu hadirin, malam ini kita berjanji pada diri kita sendiri, jangan biarkan Al-Quran kita kesepian, jangan biarkan Al-Quran begitu saja dalam lemari kita. Bacalah Al-Quran itu hadirin, karena di tahun depan belum tentu kita akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Sekian yang bisa Anda sampaikan, lebih dan kurang Anda mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.